Teman-teman sekalian, pada malam ini kita akan bermuhasabah dan merenungkan tentang satu hal yang saya kira tidak ada yang tidak akan terlibat emosi ketika membahas tentangnya. Satu tema yang bagi saya pribadi, tema yang sangat emosional. Mau dibuat poster kayak gimana pun, mau diistilahkan dengan judul apapun, tetapi ketika ada kata ibu dan ayah, maka itu akan langsung menyentuh sisi-sisi emosional kita semua. Karena tidak ada satupun di antara kita yang ada di rumah Allah ini, bahkan di bumi ini, yang tidak punya ayah dan ibu. Bahkan yang tidak mengenal ayah dan ibunya sekalipun, tetapi sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan dia dari batu. Dan dia tumbuh menjadi dewasa seperti saat sekarang ini juga bukan karena dia tumbuh secara otodidak sendiri. Jadi kalau kita merasa saya tidak kenal ayah saya tidak kenal ibu saya misalnya, dan mungkin gak ada di sini, kalaupun ada, maka sesungguhnya ayah ibu kita itu adalah mungkin bukan yang melahirkan kita, tetapi yang membesarkan kita dan berkorban untuk itu. Maka saya kira tema tentang birrul walidain, uququl walidain, berbakti dan durhaka kepada kedua orang tua adalah secara pribadi tema yang paling emosional. Tema yang semua kita mengalaminya. Dan biasanya tema ini akan diwarnai dengan penyesalan. Bukan diwarnai dengan rasa syukur, tetapi penyesalan lebih besar dari rasa syukur itu. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita orang tua. Orang tua kita mungkin sebagian besar di sini orang tuanya muslim. Dan sebagian besar juga orang tuanya adalah orang tua yang bertanggung jawab, yang habis-habisan buat anaknya. Tetapi ada yang lebih besar dari sekedar rasa syukur itu, yaitu penyesalan. Penyesalan karena kita belum sampai hari ini menunaikan hak orang tua kita. Atau lebih penyesalan lagi, kalau kenyataannya salah satu atau kedua orang tua kita itu telah tiada, sehingga hampir tidak punya lagi kesempatan bagi kita untuk membaktikan diri dan membalas jasa-jasa mereka. Maka teman-teman sekalian, tadi salah satu guru saya juga, adik saya juga, beliau adalah Bilal Attaqi. Itu sama-sama pakai Attaqi bukan karena keluarga, karena bahasa Instagram. Bilal Attaqi tadi alhamdulillah beliau sedang silaturahim ke saya di Bandung dari Riau, mengimami kita sholat maghrib dan membacakan ayat yang paling jelas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi bedanya beliau suaranya lebih powerful. Kalau saya kan suaranya agak-agak gak jelas gitu ya, kayak habis musim hujan terus becek gitu. Kalau ini suaranya tuh padang pasir, panas dan gahar. Mudah-mudahan tetap membuat kita makin sadar gitu. Ternyata di dalam Al-Quran ayat tentang berbakti kepada orang tua itu luar biasa. Maka untuk itu teman-teman sekalian, mari kita hadirkan hati kita hadirkan perasaan kita buang dulu nih ego kita untuk sejenak aja. Kalau kita susah banget ngebuang ego di hadapan orang tua kita, maka hari ini orang tua kita tidak ada bersama kita sebagian besarnya. Coba buang dulu ego itu. Kita benar-benar memuhasabahi dan mentadaburi tentang tema orang tua ini dengan hati yang bersih. Buang semua rasa sakit hati tentang orang tua kita. Buang semua tentang unek-unek di dalam diri kita terhadap orang tua kita. Hari ini kita hanya ingin mencari tahu tentang betapa lemahnya, betapa zalimnya kita kepada orang tua kita, tanpa berbicara sedikit pun tentang kesalahan orang tua kita, karena emang itulah pantasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak mengatakan di dalam ayat tadi tentang dosa orang tua, kesalahan orang tua. Murni Allah mengatakan tentang kewajiban anak dan dosa anak kepada orang tua. Untuk itu mari kita ulangi lagi tadi ayat yang dibaca di sholat maghrib. Silahkan buka mushaf, baik mushaf yang lembaran ataupun yang ada di HP. Surat Al-Isra, surat 17
Surat Al-Isra ayat 23. Kita baca bareng-bareng nih. Surat tentang orang tua kita. Surat Al-Isra surat 17 ayat 23. Surat Al-Isra surat 17 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah, Ya Rabbana, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku sejak kecil. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, Ya Rabbi, kasihanilah mereka berdua
sebagaimana mereka telah menyayangi dan membesarkan kami dari sejak kami masih kecil. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan, coba kita hitung selama kita hidup dan sadar bahwa kita hidup bersama orang tua kita tinggal di rumah orang tua kita makan hasil jerih payah dari ayah kita, hasil dari masakan ibu kita yang kadang dia tidak bercerita bahwa ketika memasak ikan buat kita, dia kena minyak yang panas, dia terbakar, dia mungkin capek, subuh-subuh, malam dia kurang tidur karena merawat adik kita yang masih bayi, tapi sebelum subuh dia udah harus bangun dan mempersiapkan segala sesuatu untuk kita. Dan tidak pernah mengeluh sama sekali di hadapan kita. Bahkan dia tidak mau mengeluh ketika kita menyakiti perasaannya. Coba renungkan dengan jujur, selama kita hidup bersama orang tua kita, berapa kali kita mengatakan uffin kepada kedua orang tua kita? Berapa kali kita bilang uff kepada ayah ibu kita? Padahal waktu itu ayah ibu kita belum merepotkan kita sama sekali. Sama sekali belum merepotkan kita. Justru kita yang merepotkan kedua orang tua kita. Dalam keadaan merepotkan mereka pun, coba hitung berapa kali kita menghardik, mencela, atau menyela pembicaraan mereka. Berapa kali kita mengatakan kalimat-kalimat membantah, uffin kepada orang tua kita. Padahal kita yang sedang dalam tanggungan mereka dan merepotkan kehidupan mereka. Merepotkan ayah kita, merepotkan ibu kita, tapi bisa-bisanya kita dalam keadaan kayak gitu mengatakan uffin kepada mereka berdua. Lalu bayangkan bagaimana kalau mereka yang suatu saat atau mungkin sekarang sedang agak sedikit mengganggu privasi kita, kenyamanan hidup kita, dengan mulai ada sedikit keluhan-keluhan, mungkin tulangnya mulai sering sakit-sakitan, mungkin dia sering harus dibawa ke rumah sakit, mungkin karena jarang dijenguk oleh anaknya, dia sering telepon, sering SMS, mungkin dia caper. Kalau dalam keadaan yang dia sudah semakin lemah, dan lemah itu hasil perjuangannya untuk kita, makanya akhirnya dia menjadi lemah, jadi sakit-sakitan, semua itu adalah bukti dari pengorbanannya untuk kita. Kalau dalam keadaan kayak gitu, maka akan seberapa sering lagi kita mengatakan uffin terhadap orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, kalau keduanya dalam pemeliharaan kalian. Artinya apa? Sekarang berbalik. Dulu kalian berada dalam pemeliharaan mereka. Mereka sabar. Dulu kalian dalam keadaan pemeliharaan mereka, dalam keadaan ditanggung hidupnya oleh mereka, mereka tidak pernah mengeluh. Lalu ketika Allah membalik menguji kalian, gak lama, tidak selama ketika kalian dipelihara oleh mereka, apakah kalian akan sabar sesabar mereka? Maka Allah mengatakan, fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah menyakiti perasaan mereka dengan mengatakan uffin. Teman-teman sekalian, coba hitung dalam sehari atau mungkin setahun ini sejak Ramadan kemarin, berapa kali kita bilang uff kepada orang tua kita? Kalau yang gak punya orang tua, berapa kali kita bilang uff semasa hidup orang tua kita, terutama di masa-masa terakhir hidupnya, saat kita harus menanggung beban sakitnya, pengobatannya, lemahnya, dan berbagai macam masalah yang sedang Allah ujikan kepada mereka. Berapa kali kita bilang uff? Hitung itu, maka sebanyak itulah dosa-dosa kita kepada orang tua. Gak usah bilang durhaka yang besar, uff saja itu durhaka. Kenapa dianggap durhaka? Karena dosa besar itu tidak dilihat dari jenis dosanya, tetapi juga dilihat kepada siapa dosa itu dilakukan. Mengatakan uff kepada teman mungkin hanya dosa kecil, tetapi mengatakan uff kepada ayah kita, apalagi ibu kita, itu dosa yang tidak terhingga jumlah besarnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggandeng perintah ini sama dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan, kita hitung. Sebanyak itulah kita akan coba untuk menghitung dosa-dosa kita. Sambil kita merenungkan, sambil kita menghitung, coba kita ulang-ulang ayat ini. Surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Coba ingat, seandainya orang tua kita mulai sepuh, udah tua renta, apakah pernah ada adegan dalam kehidupan kita membentak orang tua kita sampai orang tua kita merasa ketakutan kepada anaknya sendiri? Orang tua kita nggak berani untuk mengatakan keinginannya, ingin dibuatkan atau ingin dimasak, ingin dibelikan satu masakan kesukaan dia. Saking takut dan saking kagetnya orang tua kita terhadap sikap kita yang pernah memarahi, membentak, bahkan kadang mencela orang tua kita. Coba ingat adegan itu yang pernah terjadi di suatu pagi di rumah kita kepada orang tua kita. Adegan yang pernah terjadi di suatu malam di hadapan orang tua kita. Bahkan kadang kita pernah memarahi orang tua kita sampai dia malu di hadapan orang banyak, di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan orang banyak yang dia tidak kenal, mungkin di jalan, mungkin di pasar, mungkin di mal, mungkin dimanapun. Karena kita kecewa kepada orang tua kita, lalu kita marahi orang tua kita habis-habisan di depan orang banyak. Sampai orang tua kita merasa sedih, kecewa, lalu merasa takut kepada anak yang dulu sering dia gendong, anak yang dulu dikecup keningnya. Tetapi ketika anak ini merasa sudah mampu, sudah punya segalanya dan orang tuanya dalam keadaan lemah, dengan sombong dia membentak orang tuanya. Dengan sombong dia memarahi orang tuanya tanpa pernah peduli dan tidak pernah lagi ingat bagaimana dulu dia diperlakukan oleh ayah ibunya. Ingat, adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa kita tidak pernah melakukan itu, mungkin kita adalah seorang pelupa. Saya kira orang seperti kita yang dulu pernah masa-masa kelam, pernah nggak stabil emosinya, pernah mengalami masa-masa sulit. Saya kira semua kita pernah ngalamin masa ketika kita benar-benar menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Kita buang semua jasa mereka, lalu kita mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah kita adalah anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang tua kita. Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita, dan dia tidak pernah mengatakan, dulu kamu pernah seperti ini tapi saya sabar. Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu, saya korbankan semuanya, saya siang malam mencari nafkah untuk kamu. Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita. Dia tetap sabar menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya. Apalagi ibu kita. Apakah dia mengandung kita 9 bulan hanya untuk ketika kita lahir lalu membentaknya? Dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan, gak bisa duduk, gak bisa tidur, gak bisa berdiri, jalan kemana-mana berat. Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong, yang kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan ibunya? Ingat, adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Lalu coba baca perintah Allah. Sehingga pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada anak sesoleh apapun dia, ahli tahajud sekalipun, tinggal di Masjidil Haram sekalipun, kalau dia durhaka kepada ayah ibunya, ini tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Seandainya salah satu dari mereka atau keduanya tumbuh atau hidup bersama kalian dalam tanggungan kalian, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada keduanya kalimat-kalimat yang menyakiti. Uffin. Allah larang kita untuk mengatakan itu. Lebih baik kita tidak pernah sholat sunnah sekalipun kalau kita masih bisa tetap menjaga lisan kita kepada orang tua, daripada kita menjadi ahli ibadah tetapi kita tidak mampu menjaga lisan kita dari menyakiti orang tua kita. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā.
Silakan. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Fala taqul lahuma uffin. Kalimat uff ini adalah kalimat ketika seorang anak tidak mau mendengar ucapan nasihat dari orang tuanya. Dia berpaling, maka itu adalah kalimat uff. Dia tidak mengabaikan apa yang diucapkan oleh orang tuanya adalah kalimat uff. Orang tuanya belum selesai berbicara, dia sudah pergi, itu adalah kalimat uff. Orang tuanya memberikan usulan tetapi bagi dia itu sesuatu yang tidak penting, maka itu kalimat uff. Semua kalimat mengabaikan yang menyakiti perasaan orang tua kita adalah kalimat uff. Sedangkan wala tanharhuma adalah kalimat seorang anak yang merasa lebih benar daripada orang tuanya. Kalimat sombong, kalimat yang seorang anak merasa lebih tahu daripada orang tuanya. Atau bisa jadi orang tuanya melakukan satu kesalahan kecil, lalu anaknya melarang orang tuanya melakukan kesalahan itu. Ibu, jangan malu-maluin saya di depan umum. Ayah gak usah seperti itu. Melarang orang tuanya melakukan sesuatu yang menurut dia tidak pantas, itu termasuk wala tanharhuma. Jangan larang dia, biarkan dia melakukan apa yang dia kehendaki selama itu bukan dosa besar. Bahkan apalagi urusan-urusan sepele di rumah tangga kita, mungkin dia melakukan sesuatu yang gak berkenan bagi kita. Katakanlah misalnya dia memakai baju yang menurut kita tidak selalu pantas. Katakanlah dia beradab dengan adab yang tidak terlalu kita senangi. Jangan larang dia, tetapi ajaklah dia bicara yang baik-baik. Jangan pernah melarang dia melakukan sesuatu yang membuat dia merasa disalahkan, yang membuat dia merasa sensitif, karena semua itu masuk wala tanharhuma. Terus apa yang harus kita lakukan? Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya ucapan yang karim, ucapan yang mulia. Bagaimana ucapan yang mulia? Disertai dengan senyum dari anaknya, dengan suara yang lemah lembut, dengan tetap menjaga perasaan orang tuanya. Itulah qaulan karimah. Tapi kalau kita mengucapkan kalimat yang paling benar sekalipun, bahkan tentang perintah Allah sekalipun, kita bilang kepada orang tua kita, atau kita larang orang tua kita dari berbuat satu kesalahan. Misalnya ibu kita membicarakan tentang orang lain, dia menggibah karena dia tidak paham bahwa itu dosa. Dia menggibah, dia tidak pernah ngaji seperti kita, karena gak punya waktu sebanyak kita, dia sibuk mengurus kita. Suatu saat dia menggibah tentang saudaranya, tentang keluarga, tentang orang lain. Maka jangan larang dia dengan cara yang membuat dia merasa sakit hati, membuat dia merasa tersinggung. Walaupun dia salah dan kita yang benar, kita mengatakan kalimat yang baik, yaitu kalimat yang ibu jangan menggibah orang lain, ibu itu dosa besar dan seterusnya, yang membuat dia sedih, itu termasuk wala tanharhuma. Terus apa yang harus kita katakan? Katakan qaulan karima. Pilih kalimat yang paling baik yang bahkan belum pernah kita ucapkan semasa hidup kita. Bahkan kepada pacar kita, istri kita, suami kita, orang yang paling kita cintai pun kita belum pernah katakan kalimat sebaik itu. Katakan itu kepada orang tua. Mereka lebih berhak dapat kalimat yang terbaik dari anaknya. Siapa suami kita? Sehingga kita memilih kata-kata yang paling santun untuknya. Tapi kita tidak menyedekahkan kata-kata itu untuk orang tua kita. Siapa istri kita? Pengorbanan apa yang sudah diberikan istri kita? Dia hanya datang dalam kehidupan kita karena melihat situasi kita, melihat diri kita, melihat kepribadian kita, hasil dari perjuangan orang tua kita. Harta kita yang sudah mapan, pekerjaan kita yang sudah jelas, kemudian penampilan kita yang menarik. Semua ini hasil pengorbanan orang tua kita, lalu istri kita mengambil manfaat darinya. Siapa dia untuk kita lebih dahulukan daripada ayah ibu kita? Apalagi orang yang bukan siapa-siapa dalam kehidupan kita, tidak ada hubungan apapun selain pertemanan, yang kemudian kita menyebutnya sebagai kekasih kita. Apakah dia lebih berhak mendapatkan qaulan karimah daripada ayah ibu kita? Makanya Allah mengatakan wa qul lahuma qaulan karimah. Selalu tersenyum ketika berbicara kepada orang tua kita, bahkan dalam kondisi ketika kita tidak nyaman perasaannya, dalam kondisi kecewa sekalipun, dalam kondisi tersinggung sekalipun, kita berhak untuk tersinggung, tetapi kita tidak berhak untuk mengekspresikannya di hadapan orang tua kita. Wajar manusia tersinggung, wajar manusia kecewa, tetapi kita tidak berhak sama sekali mengekspresikan kekecewaan itu di hadapan orang tua kita. Kenapa? Allah katakan wa qul lahuma qaulan karima wa la tanharhuma.
Jangan tunjukkan rasa tidak senang kalian kepada mereka. Apalagi kalau orang tua kita sudah mulai pikun. Banyak kesalahan yang dia akan lakukan. Dia datang kepada kita, kita punya budaya di keluarga bersama istri kita dan anak-anak kita. Dia datang dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya di rumah kita. Kalau ayah kita seorang laki-laki yang perokok misalnya, maka dia merokok di sembarang tempat, lalu dia tidak pakai asbak, dia buang puntung rokoknya atau mungkin debu dari rokok itu di mana-mana. Karena kita merasa bahwa rumah kita tidak punya budaya seperti ini, kita marah kepada orang tua kita. Tetap jangan marahi dia, wala tanharhuma. Jangan cela dia, jangan marahi dia, kata Allah SWT, walaupun dia melakukan kesalahan sekalipun. Ibu kita juga demikian, mungkin dia sering tersinggung dengan menantunya, yaitu pasangan kita. Dengan suami kita, dengan istri kita, tetap walaupun ibu kita yang salah, jangan kita menghardik dia, wala tanharhuma. Tetapi kita minta istri kita, suami kita untuk lebih bersabar kepada mertuanya. Walaupun yang salah adalah mertua, itu yang Allah maksud, wala tanharhuma. Jangan pernah, jangan abaikan apa yang dia ucapkan. Jangan cela dia walaupun dia berbuat kesalahan, tetapi waqul lahuma qaulan karima. Ucapan yang paling baik yang sekali kita ucapkan membuat hati orang tua kita merasa bahagia dan senang. Orang tua kita memang kadang butuh nafkah dari anaknya, tetapi itu bukan yang terpenting bagi mereka. Memang kadang mereka telepon kita di akhir bulan meminta dikirimin uang, tetapi itu bukan yang inti dalam kehidupan mereka. Yang paling mereka rindukan dari anaknya adalah ketika anak itu bisa datang, mencium tangan orang tuanya, tersenyum kepada orang tuanya, diam ketika orang tuanya bicara, sangat santun terhadap orang tuanya, melebihi santunnya dia kepada seorang yang paling dia hormati di antara manusia, kepada seorang ustadz yang dia kagumi, kepada seorang atasan yang dia hormati, kepada seseorang yang dia segani karena kebijaksanaannya, karena kearifannya, maka orang tua jauh lebih penting dari mereka semuanya. Maka teman-teman sekalian, coba kita renungkan, ternyata jelas sekali ayat ini mengajarkan cara kita berbakti kepada orang tua, kepada ibu kita, kepada ayah kita. Tapi ada yang bagi saya luar biasa setelahnya. Ada kalimat di ayat 24 yang kita coba baca. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Silakan. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang. Rendahkan dirimu. Kalau dalam bahasa Arab kalimat wakhfid lahuma janahaz dzul itu adalah kalimat ketika kita merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tidak boleh seorang anak walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang pengusaha sukses, walaupun pendidikannya tinggi, walaupun wawasannya luas, walaupun hartanya berlimpah, walaupun pergaulannya itu luas sekali, sehingga orang tuanya kita anggap sebagai orang tua yang kolot, orang tua yang tradisional, orang tua yang tidak banyak tahu, orang tua yang tidak gaul, yang tidak update informasi, orang yang tidak punya ilmu seperti kita. Sama sekali kita tidak boleh merasa lebih dari mereka. Sama sekali tidak boleh. Kenapa? Ketika kita merasa lebih dari orang tua kita, menunjukkan kebodohan kita di hadapan Allah SWT. Allah tidak menyebut kita sebagai orang yang hikmah, sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang rasikhuna fil ilm. Tidak disebut sebagai orang yang musaqqaf, orang yang berwawasan. Tidak disebut sebagai orang yang cerdas, orang yang syatir. Tidak disebut itu di dalam Al-Quran kalau kita tidak bisa merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita. Bukan rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan orang tua kita. Orang yang cerdas itu bagi Allah adalah orang yang rendah diri di hadapan ibu bapaknya. Dia merasa bahwa dia tidak lebih tahu daripada orang tuanya. Walaupun dia tahu lebih daripada orang tuanya, tetapi dia tidak pernah merasa lebih tahu daripada orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya bicara, dia bisa menghargai semua yang diucapkan orang tuanya. Tidak mengatakan, itu nggak penting. Apa yang diucapkan orang tuanya menurut dia sesuatu yang tidak realistis. Zaman sudah berubah dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan secara tidak sengaja, kadang kita mentertawakan ucapan orang tua kita. Kita mentertawakan
kekolotan orang tua kita yang kadang-kadang tidak dia sengaja dia tunjukkan di hadapan kita dan anak-anak kita. Bahkan kadang kita mengajak pasangan kita, kita mengajak anak-anak kita untuk semuanya mentertawakan nenek mereka, mertua mereka, ayah atau ibu kita di hadapan orang banyak. Bakti seperti apa ini? Seorang anak kepada ayahnya dan kepada ibunya. Ketika kita sama-sama bersama keluarga kita, anak kita yang udah pintar megang gadget, istri kita yang di tangannya selalu ada HP. Sementara kita juga sibuk dengan ke pekerjaan kita. Apa yang ada di tangan ibu kita? Foto anaknya, foto kita ketika kita masih kecil. Dia rindu masa-masa ketika dia bisa memeluk anaknya yang sudah lama tidak memeluknya. Tapi dalam situasi kayak gitu kita mentertawakan orang tua kita. Siapa kita? Apakah kita menjadi seperti sekarang ini tanpa pengorbanan dari mereka? Maka Allah mengatakan wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu beserta dengan kasih sayang. Rendahkan diri dengan kasih sayang. Bahkan kalau kata Nabi ketika ada seorang laki-laki yang menawarkan diri untuk berjihad bersama Rasulullah, Rasulullah bertanya, apakah ibumu masih hidup? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ilzam rijlaiha. Apa kalimatnya? Ilzam rijlaiha. Ilzam itu adalah terus menerus. Rijlai artinya dua kaki. Ha adalah perempuan. Maka terus meneruslah kamu seolah-olah berbakti kepada ibumu dengan kalimat terus meneruslah kamu mencium kaki orang tuamu atau ibu.